Haleluya. Nyetil Kiai Mata Sipit ini untuk menjelaskan hukum-hukum. Silakan kita tonton dulu. Ini dia. Setelah wudhu. Boleh dong. Nah, dulu kita tahunya begitu kan? Iya. Boleh dong. Syafi'i yang banyak di Indonesia Ustaz, kalau misalnya suami bersentuhan. istri, itu boleh nggak sih bersentuhan? Iya, Setelah wudhu. setelah wudhu. Boleh Iya. dong. Nah, dulu Tergantung. kita tahunya begitu kan? Iya. Boleh dong. Nah, Boleh. silakan Ustaz Felix Iya. menjawab. Jadi gini, Cuma intensinya nggak boleh ngeres. Iya. itu benar. Nah, Iya jadi kan? gini ceritanya. Pendekatan mazhab tuh beda-beda. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i yang banyak di Indonesia bersentuhan dengan bukan mahram batal. Apapun intensinya batal. Tapi kalau ada ada pendapat yang lain, bersentuhan itu hanya batal kalau dia punya pikiran yang buruk. Tadi ada syahwat namanya. Ya. Jadi contoh ya, cantik nih, pegang tangannya, batal. Pegang. Nggak, tapi kan ini di konteksnya udah suami istri loh. Ya udah suami istri. Tetap Makanya kayak gitu. tetap. Kalau ada benar syahwat jadi batal. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan menyentuh perempuan adalah kata kiasan untuk berhubungan seks atau ML. Oh, jadi tergantung dari lo mau Tergantung. percaya yang Lu mana. mau yang mana nih? Nah, yang paling enak yang tadi ya. Masa habis berwudu langsung main sama istri. Yang benar-benar aja cara berpikir kamu. Memang kepala peyang itu begitu. Bukan itu maksudnya, dimanapun 4 mazhab bukan untuk itu. Mengarti-artikan sendiri. Kapan kamu belajar fikih yang benar? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi itu kemudian mengatakan bahwasanya yang dimaksud itu adalah ada syahwat sampai kepada hubungan. Itu baru batal. Berarti Gitu sebenarnya. berarti kalau pakai itu Ah. sama istri nggak batal. Kalau lu misalnya pakai pendapat itu berarti lu nggak batal. Nah, pakai pendapatnya siapa itu Tergantung Bisa. keyakinan lu. Bisa Nah. dipilih. Tapi yang mana yang benar? Beragama itu mana yang kuat? Mana yang diyakinin? Pilih satu di antara mazhab itu. Makanya mazhab itu nggak perlu dipakai lagi, saudara-saudara. Mengacaukan seluruh. Itu baru masalah bersentuhan tangan dengan perempuan loh itu. Bagaimana dengan makan babi, dan babi itu sekarang kalau alasannya karena cacing pita, itu bisa dibakar dengan sedemikian panas, berapa ratus derajat kita kasih supaya ngek. Pastilah seluruh cacing itu akan ngek semuanya. Dengan 150 derajat saja sudah cukup. Udah 100 derajat ngek. Jangan beralasan. Ini nih, orang kalau setengah belajar itu menyesatkan banyak orang. bisa dipilih dan nggak salah, Nggak kita ada nggak yang berdosa atau nggak dapat pahala tertentu. Kata kalau Rasulullah misalnya kita- dalam pendapat-pendapat itu cuma ada 2 kemungkinan kalau yang berpendapat adalah orang yang punya otoritas. 1 dapat pahala 1, 2 dapat pahala 2. Nggak ada yang dosa. Selama pendapatnya dibenar semua. Bukan Dan itu mazhab masalah case by case, wudhu, ya. saudara. Bisa case by case. Benar. Contoh kita pergi umroh. Iya. Nanti besok kalau lu pergi umroh tuh, itu hampir Itu nggak pasti. mungkin lu bersentuhan dengan cewek. Pasti itu. Pasti bersentuhan dengan cewek. Ketendang lah kakinya, Iya. apalah segala macam. Apakah kalau setiap bersentuhan Ya, bukan masalah itu. Orang kalau pergi ke sana kemaluannya dirogoh. Mau cium Ka'bah itu kemaluan perempuan dirogoh. Itu tanya tuh ibu-ibu. Lempar jumrah dirogoh. Sa'i, kemaluan perempuan dirogoh. Bukan sekedar dirogoh. Kalau Anda ketika haji tidak memegang-megang baik-baik istrimu, dibawa kabur, hilang istrimu. Dan berapa banyak laki-laki pergi berdua pulang sendirian. Ini masalahnya hukum ini aneh. Oke, baik. Masalah hukum bersentuhan tangan dengan wanita setelah wudhu. Hukum memegang tangan beda-beda tergantung mazhab yang dianut. Memang benar, tetapi omongan kamu salah. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan kulit antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Hal ini berlaku baik dengan atau tanpa keinginan syahwat.
dan untuk wanita yang merupakan istri mahram atau bukan mahram, tidak apa-apa. Dengar baik-baik, Felix. Belajar yang benar kalau ditanya itu. Menurut mazhab Maliki, sentuhan antara suami istri hanya membatalkan wudhu jika disertai nafsu. Sentuhan yang tidak sengaja atau sekedar tidak membatalkan wudhu, nggak sengaja. Sentuhan tangan dengan wanita. Yang aneh adalah mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram membatalkan wudhu. Hal ini berlaku meskipun tidak disertai hasrat. Jadi ujuk-ujuk tiba-tiba kesentuh begitu. Batal menurut mazhab Syafi'i, orang-orang NU. Dan di sini letak perbedaan Muhammadiyah dengan NU. Lah menurut Saifuddin Ibrahim, bersentuhan suami istri tanpa penutup diperbolehkan sepanjang tidak dalam satu kasus hukum. Tidak apa-apa. Jelas sekali Nabi Aisyah ngomong lagi sholat, Kanjeng Nabi megang-megang tangan istrinya Aisyah. Dalam hal ini sebaiknya tidak apa asal mengambil pendapat karena ingin mengambil yang mudah-mudah saja. Kalau Muhammadiyah silakan. Jangan mempersulit. Tapi coba logika Anda, saya buka dikit. Sentuh tangan dengan wanita kok batal wudhu kita. Sentuh tangan dengan kambing nggak apa-apa, sentuh tangan dengan ayam nggak apa-apa, sentuh tangan dengan yang lain juga nggak apa-apa. Dengan ayam, giliran sentuh tangan dengan guguk, batal. Berarti wanita sama dengan guguk dong. Ini hukum apa gitu loh Felix? Coba kalau Felix nggak boleh ke gereja, atau gini, boleh nggak ke gereja suami istri duduk sebangku? Hah, Felix? Kamu ingat nggak ajaran Kristen begitu mempermudahnya? Kenapa di masjid nggak boleh? Hukum aneh, hukum akal-akalan. Hukum yang dibuat SAW ini nggak masuk logika sampai kiamat kurang 2 hari lagi. Aneh. Apakah maksud Allah dengan membiarkan si Nabi ini membuat undang-undang dan aturannya berubah-ubah sehingga pimpinan mazhab ngarang sendiri, mempermalukan dirinya sendiri, dan ini sudah berapa ratus tahun yang lalu ini dibuat sedemikian rupa, saudara-saudara. Sudah 1000 abad, sudah 1000 tahun. Yang dibicarakan itu-itu saja. Enggak ada masalah untuk membangun kehidupan yang lebih bagus lagi. Bagaimana belajar bersama agar anak kita hidup toleransi dan damai, agar anak kita bebas merdeka, belajar ilmu apa saja, atau milih agama apa saja. Mari kita bebaskan anak-anak kita, keturunan kita. Mau bebas beragama apa saja, ayo. Berani ngomong seperti ini, atau tantangan saya seperti itu? Ayo. Silakan berdebat masalah agama. Tetapi anak-anak kita, keluarga kita, siapapun, seluruh rakyat Indonesia bebas memilih keyakinan masing-masing. Supaya nggak diperbodoh oleh ustadz. Udah jelas kok. Ayo kita bebaskan. Karena lagunya sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Bebas aja beragama. Ini kerjanya mempersulit.
Jangan mempersulit. Mudahkan. Gembirakan, jangan membuat takut. Keyakinan itu mudah dan tidak dipersulit. Orang di Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan sama sekali tidak menjadikan untuk kamu agama itu dipersulit. Surat ke-22 ayat 78. Itu untuk dipermudahin. Tapi Nabimu sendiri bikin aturan aneh. Jangan ikut. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Tuhan menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat sapi betina ayat 18. Kenapa? Dari Ibnu Malik, dari Anas bin Malik, dari Nabi alaihi salam, qala yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkan, jangan mempersulit. Gembirakan, jangan bikin orang takut. Ini orang di gereja disulitin. Mau minta izin, adakan kegiatan, enggak boleh. Enggak diadakan, enggak dimintakan izin, digeruduk. Watak rusak mental dari dulu itu. Agama yang telah memperbudak manusia Indonesia. Ngomong doang, nabinya begitu, Allah juga begitu. Bagaimana mempermasalahkan seorang ibu, sahabat-sahabat wukuf di Arafah, beliau menuju Mina untuk jumrah, melempar 7 batu kerikil di Aqobah. Tetapi beliau singgah di Muzdalifah sampai tengah malam. Beliau menyuruh jika mereka tiba di Mina agar menyembelih domba atau unta atau sapi. Seorang sahabat mengatakan, aku sih menyembelih dulu baru melempar jumrah. Bagaimana Nabi? Ya tidak apa-apa. Kalau ini diributin. Sahabat lain bilang, aku sih tahallul, cukur rambut dulu baru menyembelih. Bagaimana? Nabi menjawab, ya boleh, tidak apa-apa. Kan enak jawaban Nabi itu. Tetapi ulama-ulama dan ustadz-ustadz sampai sekarang itu memperbodoh pengikutnya. Termasuk ini si Felix ini. Apalagi di Arab-Arab itu bikin cerita halus semua. Sahabat yang lain bertanya apa yang akan dilakukannya, ini dulu atau itu dulu. Beliau bilang, if'al wala haraj. Silakan lakukan, tidak apa-apa, tidak masalah. Nabinya juga begitu. Tetapi ini pengikutnya juga, di samping nabinya mempersulit dan bikin undang-undang aneh, ini ada majelis ulama bikin hukum ini. Bagaimana hukum menyampaikan salam, mengucapkan selamat hari Natal. Nggak boleh, haram. Saya yakin ini ulama nggak punya otak kayaknya ya. Ada hadis yang lain dari Aisyah berkata, apabila Rasul disuruh memilih di antara 2 perkara, niscaya beliau lebih memilih yang lebih mudah di antara keduanya, selama itu tidak dosa. Adapun jika perbuatan dosa, maka beliau adalah orang yang paling menghindarinya. Tapi kalau tidur sama penantu boleh. Aduh. Nidurin istri orang ya boleh. Sama janda, di atas perut janda, bilang lagi naik buruk ke langit. Padahal jelas sekali
Ummu Hani bersaksi dia tadi malam itu tidur dengan saya. Ummu Hani bilang begitu. Ayo silahkan. Felix atau Donditan ya. Sama-sama mu'alaf yang tidak punya mental sama sekali. Ajaran Kristen itu ajaran yang bagus, top. Lu masuk ke ajaran, begitu saya serang, ngamuk, ngomongin Alkitab melulu. Mau apa? Dia mau nyamain bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Itu cita-cita si mata sipit Dondi Dongkitang. Dongkitang. Katanya Allah dan Rasul menghendaki kemudahan bagi umat manusia, sementara manusia seringkali mempersulit diri dan orang lain. Yang patut dilakukan sesungguhnya adalah meremehkan, merendahkan, mengacuhkan, mengabaikan, mencari-cari alasan yang untuk tidak melakukan kebaikan. Agama apa kayak begitu? Woi ulama-ulama, jawab tantangan saya ini tentang 300 ayat itu. Hayo. Terima kasih. Jangan lupa ya, saya punya 2 channel. 3 channel ini beda-beda saya uploadnya. Ada Saifuddin Ibrahim, ada Saifuddin Ibrahim TV, dan ada Panglima Kristus. 3 channel ini tolong dikembangkan, dibagi-bagi videonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.